Nah, orang kalau tidak sadar Tuhan, tidak sadar diri, atau tidak sadar itu pasti masalah. Dipaksa dan kita sebenarnya sudah siap ya? Ada 3 kata kunci dalam dunia coaching itu. Karena ini akan ada rekam jejak. Lah rekam jejak itulah buatlah jejak digital yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim News, kembali Cangkir Caamu hadir dalam program Cangkruk Karo Mirkir. Program ini adalah program untuk diskusi tentang apa saja di Jatim News ID khusus podcast. Hadir di studio adalah seorang pendidik tulen ini, Dr. Nasrul Fakih Syarif, Master of Science. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cakmu? Alhamdulillah. Kelihatannya udah mulai ini ya, menggeliat lagi dunia pendidikan ya. Alhamdulillah. Jadi setelah masa pandemi ya. Anak-anak sudah mulai PTM, tapi tetap harus prokesnya dijaga. Ya. Jadi iman, aman, dan imun. Weh, mudah-mudahan segera sirna ini pandemi ya. Ya, amin. Pak Dr. Fakih. Beliau adalah seorang wakil Komnas Pendidikan Jatim, betul? Ya. Pak Dr. Fakih. Dan juga aktif sebagai dosen pasca sarjana Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Ya. Istimewa. Dan Pak Dr. Fakih ini juga aktif di dunia pesantren ini. Ada beberapa pesantren yang dibidani sehingga lahir di beberapa pesantren yang sekarang udah mulai tumbuh besar, dan sekarang beliau juga membidani sebuah pesantren yang mungkin satu-satunya di Indonesia, Pak Dokter, pesantren Kayyisul Ummah ya. Ya. Itu ada literasi. Jadi betul. Pesantren modern yang mereka juga tahfidz Quran, mereka juga menguasai sakofah agama Islam, tetapi mereka juga berbasis literasi dan entrepreneur. Istimewa. Inspirasinya dari mana nih, Pak Dokter? Saya kan sudah merintis beberapa pesantren ya. Ada kurang lebih 10 lah pesantren. Jadi mulai dari pesantren formal tadi, ada SMP Islam, SMA Islam, ya, ada Sanawiyah Aliyah, ada yang pondok murni. Lah, ini ada pondok yang menurut saya kita ngikut muadalahnya Gontor. Jadi menerima lulusan SD kelas 1 sampai kelas 6. Jadi nanti SMP itu kelas 1. Jadi 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Pendidikannya. Mereka kurikulumnya muadalah seperti Gontor, tapi mereka dikasih pembekalan sains juga, kemudian literasi dan dunia kewirausahaan. Misi utamanya apa, Dr. Fakih? Kalau saya pribadi sebenarnya hidup di dunia ini kan cuma sebentar. Jadi kalau di dunia ini satu hari di akhirat itu 50.000 tahun, maka berarti hidup di dunia usia 70 tahun. Sebentar saja. Itu ketemunya cuma 2 menit 1 detik. Iya. Nggak mampir ngombe ya? Nyucup tok ngombe. Jadi 70 tahun di dunia itu sama dengan 2 menit 1 detik loh waktu akhirat. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan untuk kemudian terus berkarya. Kalau dalam bahasa almarhum ibu saya itu adalah buatlah tanda di alam semesta. Apa yang dimaksud dengan tanda di alam semesta itu buatlah prestasi apapun, karya apapun yang syaratnya satu, yang menjadikan Allah itu layak mencintai dan menolong kita, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi sesama, dan pasti kedua orang tua kita akan bangga punya anak seperti itu. Jadi itu modal untuk pulang ya, sanggup untuk pulang ya. Saya melihat di pesantren ini dalam situasi pandemi selama ini kan cincin aja, nggak ada masalah deh, walaupun aktif dalam pendidikan offline ya, ya. Itu gimana itu? Pesantren kami masuk semuanya, tetapi tetap menjaga prokes. Jadi begitu datang ke pesantren mereka juga dikarantina dulu, kemudian tetap tadi itu meningkatkan iman, aman, dan imun, tetap ikhtiarnya maksimal, tawakal kepada Allah, kemudian doanya juga harus kencang, karena tawakal itu maknanya ada 3 ya. Jadi makna tawakal itu 3-nya harus menyatu di dalamnya.
Yaitu yang pertama doa sekenceng-kencengnya itu hanya kepada Sekenceng-kencengnya. Allah. Terus kemudian kedua adalah ikhtiarnya juga semaksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah apa? Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan tolong, Allah akan cukupi keperluan kita. Dan alhamdulillah resep ini di kalangan pesantren yang dibina oleh Pak Dr. Fakih ini nggak ada masalah selama pandemi. Nggak ada masalah. Nggak ada yang sampai kena Nggak masuk ada rumah yang sakit. sampai Nggak, kena. alhamdulillah. Justru saya yang di rumah malah kena COVID. Berapa hari itu? Hampir 1 bulan kan. 1 bulan ya. Dan lahir sebuah buku ya waktu itu ya. 14 hari itu 4 hari waktu kritisnya, dan kebetulan keluarga kami kena. Saya terakhir karena saya harus melayani ya di rumah mitra keluarga, akhirnya malah terakhir yang nggak kena. Iya. Sehingga saya ini dapat gelar LC, selain doktor, selain MSc saya dapat gelar RC, lulus COVID. Lulus COVID. Iya sobat, jadi Dr. Fakih ini selain seorang pendidik, seorang aktivis di bidang pendidikan, beliau juga seorang orang yang paling produktif menulis buku. Pada saat pandemi, ada 1 buku yang lahir pada saat itu ya. Ketika pandemi ada 3 buku. 3 buku. Jadi pertama pada saat kritis itu seakan-akan ibu mengingatkan kembali tentang pesan beliau, maka saya tulis dengan judul Buatlah Tanda di Alam Semesta. Kemudian di saat pandemi juga 1 tahun 2 tahun ini saya juga memunculkan karya 90 hari menulis buku. Nah, yang ketiga bareng sama Cak Amu tuh. Entrepreneur. Apa itu? Santripreneur. Santri milenial. Milenial. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau melihat situasi pandemi, kapan hari itu kan sekolah bisa vakum itu berlama-lama itu. Ya. Menurut panjenengan gimana ini, Pak Dr. Fakih? Jadi yang pertama, efek psikologis maupun di intelektualitas anak-anak ini. Jadi sekarang ini mau tidak mau kita harus dipaksa adaptasi dengan digital, adaptasi dengan teknologi di satu sisi. Kemudian di sisi yang lainnya kita juga harus meningkatkan SDM kita. Jadi ketika 1,5 tahun atau hampir 2 tahun anak-anak kita belajar di rumah, ternyata ada dampaknya. Mereka dipaksa untuk adaptasi teknologi, tetapi kemudian orang tuanya juga tidak siap mendampinginya. Sehingga kemudian banyak yang kemudian dia Zoom, tapi kadang-kadang Zoom-nya ditutup, anaknya malah main game. Ya, dan itu kurang efektif menurut. Dan akhirnya kurang efektif. Jadi memang harus kemudian kalau saya mengatakan hibrid ya, hibrid itu sekarang ini semua informasi teknologi bisa diakses, tetapi fungsi guru tetap ada sebagai fasilitator, menyambung benang merahnya, kemudian memotivasi, dan orang tua juga mau tidak mau harus kemudian belajar. Oh ya, Dr. Fakih, sampai sejauh mana efektivitas ketika masa pandemi? Pendidikan ini kan murni tidak terkontrol langsung oleh pendidik ya, tapi orang tua. Dan orang tua sendiri dalam posisi stres dalam situasi ini. Ada kalanya siswa yang tidak mampu membeli paket misalnya. Betul. Apa bisa memperoleh pendidikan yang kontinu ini? Ini fase yang menurut saya yang memang harus disikapi dengan sebuah tindakan yang cerdas dan kreatif. Tapi kita tidak boleh menyerah. Maka disitulah kemudian pemerintah harus serius. Bukan kemudian merdeka belajar, kemudian diserahkan saja. Tapi juknisnya kayak apa, konsepnya kayak apa. Menurut saya ada beberapa kompetensi yang sekarang itu harus dikuasai. Baik oleh guru, orang tua, ataupun murid. Lebih-lebih guru, lebih-lebih orang tua. Yaitu dunia literasi digital. Lah, literasi digital ini kan mau tidak mau kita sekarang beradaptasi dengan teknologi. Maka yang harus kita pelajari adalah 4 kompetensi. Jadi kompetensi yang pertama adalah digital skill. Digital skill itu berarti kemampuan teknis tentang dunia digital. Yang sekarang mau tidak mau kan kita harus belajar. Yang kedua adalah digital etik. Ini kita tidak boleh meninggalkan etik dalam berdigital. Etika dalam berinternet. Karena 98% Indonesia ini termakan hoax. Dan penyebar hoax tertinggi di dunia adalah Indonesia. Dan anehnya Indonesia itu adalah orangnya santun-santun, tetapi kenapa kok dalam dunia internet dia netizen yang paling buruk nomor 2? Gak kena dipercaya. Paling buruk nomor 2. Itu artinya PR bagi kita. Maka berarti selain digital skill, maka kemudian harus digital etik. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi yang ketiga adalah digital safety. Bagaimana kita beraman beraman berdigital. Karena kejahatan dunia maya juga luar biasa. Kemudian yang keempat adalah digital culture.
Jadi bagaimana kultur kondisi, berdigital itu tidak meninggalkan kultur budaya luhur kita. Ya. Maka pemerintah punya tugas berat ini, sehingga kemudian tidak hanya kemudian mengedukasi masyarakat tentang literasi digital, tetapi juga kemudian menyiapkan sarana prasarannya, bagaimana internet itu bisa masuk ke desa-desa, bagaimana internet masuk ke kampung-kampung. Karena tidak bisa tidak ketika nanti menggunakan dunia digital, maka berarti kan sarana dan prasarana, BTS-BTS-nya juga harus disiapkan. Ya. Jadi fase pertama yang harus kita perhatikan digital skill ini ya. Ya, udah masuk di ranah itu kita. Jadi dalam situasi pandemi. Dalam situasi pandemi sekarang udah masuk. Mau enggak mau kan sekarang anak-anak kita lebih canggih. Ya, persentasenya udah mumpuni lah gitu ya. Tapi kalau kemudian digital skill ini tidak dibarengi dengan digital etik nanti bahaya. Ya. Maka nanti kemakan hoax dan sebagainya. Nah, saya seringkali mengatakan saring dulu sebelum sharing. Dan ini di usia berapa ini? Karena ini mulai dari SD ini. Kita perhatikan sekarang kita untuk etika ini menghadapi anak-anak yang begitu lahir usia 6 tahun 7 tahun dia sudah teknologi itu sudah tinggi. Nah, sehingga kemudian pola pendidikan pun juga harus mengadaptasi, tetapi kemudian tidak meninggalkan etika, tidak meninggalkan safety dan kultur tadi itu. Maka kemudian saya tidak lagi hanya bicara literasi digital, maka bicaranya 4 ini. Sebab kalau hanya digital skills, nanti lama-kelamaan ketika menguasai materi ini, tetapi ketika tidak punya etika digital, digital etik, kemudian tidak safety digital, maka ini juga bumerang. Dan yang keempat tadi digital culture. Saya seringkali mengatakan gini, dunia internet itu seperti dua sisi mata uang. Jadi kalau digunakan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi ketika ini disalahgunakan, ini juga berbahaya dan berdampak begitu luar biasa. Ibarat jatuh dari tangga ya. Ya, ini luar biasa. Dan kita harus sadar betul bahwa kalau kita baik di dunia maya, maksudnya kita baik di dunia nyata, harusnya baik di dunia maya. Karena nanti di dunia maya itu akan ada yang disebut dengan rekam jejak digital. Sekarang kalau orang bekerja gitu misalnya, kita sekarang misalnya saya sekarang punya perusahaan baru namanya EduCoach, Edutainment dan Coaching. Itu kalau saya ngecek kemudian mitra saya cek saja dunia digitalnya, saya pantau rekam digitalnya gimana. Nah, kita lupa bahwa di dunia digital ada rekam jejak digital. Kalau kemudian kita punya rekam digital yang baik, maka itu adalah sesuatu yang kemudian portofolio ketika kita mengajukan proyek apapun, karena kita punya portofolio yang bagus. Maka perlu disadari bahwa tadi saya mengatakan saring dulu sebelum sharing. Karena akan ada rekam jejak digital. Kalau dalam bahasa teknologinya itu gini, total recall. Jadi total recall itu gini. Sewaktu-waktu ketika kita misalnya meninggal dunia, ketika kita punya prestasi, punya karya, dan itu didokumentasikan di dunia internet, di dunia maya, maka anak cucu kita bisa melakukan total recall. Oh, ternyata abah saya, ternyata ayah saya itu punya produktivitas luar biasa. Dan ini dulu nggak kebayang. Ini yang saya sebut dengan total recall. Jadi, makanya anak saya si kecil yang masih usia SD, MI di Al-Akbar itu, dia malah bilang, oh iya, Abi terkenal ya. Saya masuk di Google saja, saya ketik namanya Abi, itu muncul Abi ngisi di mana, karya-karya Abi. Maka kemudian saya katakan, oleh karena itu, ini dunia teknologi, maka adik harus menggunakan dengan baik. Karena ini akan ada rekam jejak. Lah rekam jejak itulah, buatlah jejak digital yang baik. Itu klop dengan konsep saya, buatlah tanda di alam semesta. Oke, kembali kepada digital skill, etik, kemudian digital safety, dan culture ya. 4 komponen ini itu kan penting banget. Ini dalam dunia pendidikan kita nanti akan dibawa kemana atau sudah dibahas oleh Komnas Pendidikan ini? Ini sudah disampaikan, dan kemudian kemarin pemerintah juga melalui Kominfo melakukan edukasi ini, dan ini tidak harus tidak hanya tugas pemerintah, tetapi ini seluruh stakeholder termasuk sekolah, masyarakat, negara, pimpinan atau bupati, wali gubernur harus memahami ini. Karena kalau ini sebenarnya 2030, tapi karena pandemi ini dipaksa 2022 mestinya. 2022. Anda bisa bayangkan 30 ke 2022. Ini maju berapa lama? Ini percepatan yang luar biasa. Bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Allah betesan. Iya, ini dunia. Maka mau enggak mau berarti kan kita harus meningkatkan kompetensi.
Jadi kata kuncinya adalah kompetensi. Berarti ada satu lembaga atau kurikulum khusus yang melahirkan bahasan tentang ini empat digital ini. Ya ini yang harus ditangkap oleh dunia. Dan ini tidak boleh diabaikan, harus segera ini. Dunia pendidikan kita harus menangkap ini. Dan kita sudah mulai start kan ini kan. Ketika anak-anak belajar dengan dunia internet, kemudian kan tidak boleh jejak digital tadi dihapus begitu saja, kembali ke tatap muka. Ya. Berarti ada dua cara mendidik. Makanya ketika ada tatap muka, maka di situ akan berkembang lebih pesat lagi. Pada saat tatap muka itulah kemudian dimasukkan seorang guru itu bukan sekadar kemudian menyampaikan materi saja, tetapi dia melatih anak didiknya untuk analytical thinking. Ada FGD, berpikir kreatif, karena mereka sudah bisa mencari sebenarnya. Tinggal kemudian gimana hasil temuan kamu, ayo kita diskusikan. Nanti kayak gitu. Nanti ada prototype nanti itu. Startnya sebaiknya dari mana nih? Dari level apa ini? Mulai TK atau mau? Semua start bisa dimulai level? karena sekarang anak-anak kecil itu sudah melek digital. Iya. Sementara kalau orang tua kemudian sekolah atau guru kemudian tidak memakainya, jadi harus diarahkan. Jadi jangan kemudian dia ke game nanti akhirnya. Tetapi ditantang, gimana? Kamu bisa apa enggak membuat game? Gitu. Diarahkan kreativitas. Ya. Maka saya seringkali mengatakan kurang lebih ada sekitar 7 sub kompetensi. Ya, berarti salah satunya adalah dari 4 itu ya. Ya, salah satunya adalah berpikir analytical, berpikir kritik, berpikir kreatif, kritis, inovatif, dan analytical thinking. Nah, sekarang ditambah dengan logical thinking, sekarang dunia teknologi dan sebagainya. Perlukah ada lembaga khusus untuk mewadahi perkembangan teknologi seperti ini? Karena kita jangan sampai ketinggalan, karena di sini ada culture ini. Disitulah kemudian pemerintah harus berkolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian Kominfo dan Kementerian Pendidikan Nasional. Karena ini sebenarnya persoalan kita bersama. Sekarang aja dunia birokrasi sudah juga menggunakan sistem aplikasi. Jadi kebetulan saya sekarang merancang sebuah aplikasi untuk memudahkan sekolah, kepala sekolah, wakasek, guru sampai wali kelas dan sebagainya. Itu nanti bisa masuk di software di gadget. Sehingga wali siswa itu bisa ngecek anaknya sekarang lagi belajar apa. Kemudian itu sekarang sudah kayak gitu. Makanya dan live streaming itu juga membantu itu untuk controlling itu tadi ya. Jadi ini bukan live streaming, jadi nanti aplikasi software yang itu terconnecting, jadi antara sekolah, kemudian rumah orang tua, kemudian kepala sekolah melalui dashboardnya nanti bisa ngontrol itu guru siswa. Ini sudah teknologi. Makanya kemudian kita akan kembangkan itu, ada program melalui ASA. ASA itu adalah program assessment-nya. Kemudian ada SIMA ID, ini adalah sistem manajemen akademiknya. Sehingga kemudian seorang guru itu tidak susah-susah bikin RPP, karena di situ sudah tersistem. Bahkan nilai sudah masuk otomatis. Bahkan di situ kita bisa wali siswa itu bisa memantau luar biasa. Jadi oleh karena itu di EduCoach itu kami punya tagline bergerak serentak mewujudkan Indonesia cerdas. Dari mana kita mulai? Ya dari semua elemen pendidikan. Sebab kalau tidak kita ketinggalan. Ini kan dipaksa ini. Ya. Dipaksa dan kita sebenarnya sudah siap ya. Ya, dipaksa dan secara komunitas artinya secara sosial masyarakat kita ini sudah tidak asing lagi. Ya, udah melek teknologi, bukan melek lagi melotot ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian 4 kompetensi tadi digital skill, tapi harus dibarengi dengan digital etik tadi, kemudian digital safety. Sebab kalau tidak banyak orang yang kena tipu juga di dalam dunia maya, ada pinjol dan macam-macam yang sampai kemudian, maka di situ pentingnya digital safety juga. Kemudian ada digital culture, bagaimana kultur berdigital itu juga tidak menghilangkan budaya luhur yang dimiliki oleh bangsa. Oh ya, Dr. Fakih, untuk sementara ini kita sudah memulai tatap muka sekolah, baru berapa persen kan ya? Untuk memulai lagi, ini kan kita tidak boleh kembali ke cara-cara masuk tradisional ya. Betul. Jadi ini gimana? Jadi ada new normal. Salah satu new normalnya adalah membiasakan untuk menjaga kesehatan itu lebih disiplin lagi.
Makanya iman, aman, dan imun. Jadi mulai dari prokes, kesehatan, seringkali cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ditambah tentang apa? Teknologi tadi. Dan itu sudah menjadi habit, itu jangan sampai Iya. dihapus lagi ya. Jadi artinya ini sudah proses berjalan dan ini justru harus terus menerus untuk meningkatkan kompetensi. Nah, tidak ada alasan bagi kemudian sekolah tidak berpikir visioner. Juga tidak ada alasan kemudian ke depan itu mungkin harus hibrid. Hibrid itu ya memadukan antara on air, offline dengan online. Offline dengan online. Dan kemudian memadukan teknologi tadi itu, tetapi kemudian benar-benar tidak meninggalkan 5 kesadaran diri. Apa aja, Lil? Nah, pertama sadar Tuhan. Sadar Tuhan itu membuat kita yakin bahwa kita ini mahakarya Allah yang hebat. Makanya funding folder kita membahasakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang sudah sadar Tuhan, harus sadar diri bahwa dia manusia, dia hamba Allah, dia harus memberikan prestasi yang terbaik. Maka dalam bahasa funding founder kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi luar biasa funding founder. Cuma yang tidak dibangun hari ini kesadaran. Hanya ngaku-ngaku saya Indonesia, saya Pancasila, tapi faktanya korupsi lah. Ini yang masalah. Ini jadi kalau kesadaran ini yang harus kita bangun. Sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup. Sadar hidup itu kita tidak hidup sendiri. Maka dibahasakan Persatuan Indonesia. Lah biasanya kalau orang salah satu tidak ada, orang kalau tidak sadar Tuhan, tidak sadar diri, atau tidak sadar hidup, pasti masalah. Maka yang keempat adalah sadar masalah. Sadar masalah itu kita diajarkan oleh funding founder kita untuk bermusyawarah mufakat. Bukan dengan berdemokrasi ria yang kayak gini, ini hancur ini. Ini harus kembali kepada 5 kesadaran. Lah baru yang kelima adalah sadar bahagia. Dibahasakan dengan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai kesadaran inilah yang tidak boleh lepas. Kalau lepas nanti, sekarang ini dunia sosial itu sudah bergeser. Kadang-kadang makan malam bersama keluarga, tapi mereka tidak berkomunikasi. Semuanya asik dengan gadgetnya. Maka di sini kemudian juga harus ada rambu-rambu tertentu. Berarti masuk dalam digital culture ya? Ya, digital culture, sopan santun dalam termasuk digital etik. Makanya bahaya, 4 kompetensi itu tidak bisa kemudian sendiri-sendiri. Itu harus terintegrasi. Untuk memasukkan pendidikan ini dalam level anak-anak kita, misalnya dari SD, SMP, SMA itu tadi, itu harus masuk dalam kurikulum apa nanti ini? Dalam pelajaran apa? Semua pelajaran sekarang menggunakan itu. Sudah mulai ya kan, semua pelajaran menggunakan itu, tinggal bagaimana kemudian mengintegrasikan. Sesuai dengan daya tangkap akalnya, sesuai dengan jenjang pendidikan. Dan saat ini hukumnya wajib tuh ya, dan fardu ain itu. Kalau saya mengatakan sarana dan prasarana kan boleh berkembang, lah perkembangan itu harus diikuti, tetapi kemudian tidak meninggalkan nilai-nilai tadi itu. Jadi untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dan bangsa kita harus mulai saat ini kita mengintegrasikan diri bahwa digital ini harus tertata dengan baik. Kalau tidak nanti liar dan anak-anak kita akan jadi robot-robot saja. Betul. Potensi hilang ya? Iya, dia manusia. Karunia yang diberikan Allah tadi hilang itu. Ada 5 potensi dasar tadi yang kalau dalam bahasan lain ada manusia itu dikasih oleh Allah kekuatan akal. Nah, yang kedua adalah kekuatan fisik. Maka ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan fisik. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Tidak boleh hilang juga. Dan yang keempat adalah kecerdasan emosional. Dan adversity, daya juang. Ini istimewanya kalau narasumber kita juga harus seorang motivator. Pak Fakih ini, Pak Dr. Fakih juga dikenal sebagai motivator dengan motivator kuantum ya tadi. Ya, ada quantum spirit. Spiritual motivator. Sekarang saya mencoba membuat sebuah educoach tadi itu, seorang guru bukan hanya sekedar ngajar, tetapi seorang guru itu adalah coach, bukan motivator. Bukan guru, coach bukan motivator. Pelatih ya. Coach itu adalah mendidik sampai dia tidak hanya sekedar mengajar, tetapi ada 3 kata kunci dalam dunia coaching itu. Yang pertama, dia memposisikan diri sebagai setara dengan muridnya. Artinya apa? Menjadikan dia sebagai sahabat. Bukan hierarki. Kita perhatikan coach-coach sepak bola itu. Ya. Kemudian, penularannya bisa cepat jadi ya. Yang kedua adalah membantu siswa untuk menemukan potensi dirinya. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimasi. Maka saya katakan sekarang ini kampanye saya adalah bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia menjadi
coaching center. Bagaimana BK itu bukan hanya tempat bermasalah, tetapi guru-guru BK, bahkan guru-guru yang lainnya memahami pentingnya seorang teacher as coach. Karena coach itu adalah dia membantu menemukan talenta potensi siswa, kemudian dia mengoptimalisasi. Dan hubungannya adalah kesetaraan. Iya, jadi secara psikologis nggak ada lagi dinding-dinding antara guru dan murid gitu kan. Tapi ada tetap diperhatikan. Dengan Satu saat kemudian, ini. gimana? Kalau dulu sih ibu itu, dulu sih bapak si masa muda. Jadi dia memposisikan sama. Nah, gitu. Kalau dia sudah jadi sahabat kan dia akan bercerita nanti omongannya. Dari Jadi situ kemudian dari situ dia akan mengenali masalahnya. Dan saya punya obsesi besar kalau kemudian sekolah-sekolah ini memahami pentingnya dunia coaching. Coba Cak Amu, di balik kehebatan seseorang pasti ada coach yang hebat. Coba. Ya, betul. Mike Tyson ternyata ada coach yang hebat yang melatih dia. Tiger Woods ternyata punya coach yang hebat, ayah kandungnya. Ya, Bruce Lee juga punya coach yang hebat. Jadi ternyata orang-orang hebat di dunia itu punya coach. Sayangnya memang coach itu tidak pernah menonjol di tengah masyarakat. Padahal mau guru itu. Iya, coach itu luar biasa. Dan kalau kita menyadari kayak gini nih, luar biasa. Makanya kemudian kaos saya kan tulisannya istimewa. I am coach. Wah, I am your coach. Ini perlu ada rubrik khusus atau program khusus coach ini yang akan dihasil oleh Pak Karena Dr. kita lihat bagaimana para coach sepak bola itu, coach itu kan juga luar biasa bagaimana. Lah, seorang guru itu harusnya layaknya kayak gitu, bukan kemudian datar ngajar, udah paham tinggal, nggak paham nggak paham dia, tidak gitu. Nah ini PR juga. Dan harus sudah memulai dari dan sini. Harus sudah memulai dan Ini tidak bisa tidak. Era. Tidak bisa tidak. Ya. Seorang Susi Susanti, Ya. dia akan menjadi orang yang hebat, juara dunia karena dia punya coach yang hebat. Bukan hanya sekedar ngajari kan. Padahal talenta-talenta anak-anak didik kita ini nanti kan luar biasa. Kita udah lewat. Bukan masanya. Makanya tidak ada kebahagiaan sekarang ini dia di Indonesia kalau kemudian kita orang tua atau guru menemukan talenta potensi anak-anak didik kita. Karena kalau sudah menemukannya, tugas kita adalah memberikan karpet merahnya. Dan negara harus mendukungnya. Istimewa. Saya kira cukup Dokter Fakih. Ya. Gayang banget. Kalau ini diteruskan bisa habis waktu kita. Ya. Bisa berepisode-episode, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah. Dan kayaknya soal coach ini penting. Dan mudah-mudahan Sobat Jatim News ID, dalam kesempatan yang lain kami ingin mengajak Dr. Fakih tampil sebagai host podcast di Jatim News ID sebagai coach. Gimana Ustaz? Dunia coaching. Dunia coaching. Sobat, kami akhiri dulu perjumpaan kita Cangkir Cak Amu. Jangan lupa ya subscribe dan share. Karena program ini sangat bermanfaat untuk umat dan juga berkah untuk semua lapisan masyarakat. Salam Cangkir Cak Amu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Sukses.